Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran SKI, yang mana pelajaran SKI itu sebelumnya sudah saya beri tugas, yaitu mengisi melalui link. Berikut nama-nama yang sudah mengerjakan tugas melalui linknya ya. Di sini bisa dilihat nama-namanya yang sudah, dari Tina Amelia sampai Awal Fahri Gustian. Bisa dilihat. Nanti nama-nama yang ada di sini semuanya saya tulis di penilaian guru atau penilaian harian. Jadi bagi yang namanya belum ada di sini, harap dikerjain ya. Dikerjakan tugas-tugasnya yang kemarin. Ini nama-nama yang kemarin sudah mengerjakan tugas SKI. Dan bagi yang belum, harap kerjakan, harap diisi, karena setiap harinya atau bakal ada tugas terus, jadi agar tidak numpuk. Dan untuk yang di asrama, nggak apa-apa ngumpulinnya di kertas lembar, bisa dikasih ke Ibu Arini, dikumpulkan di Ibu Arini, dikasih ke Ibu Arini pelajar SKI yang kemarin. Bisa mulai hari ini ataupun bisa mulai besok hari, gak apa-apa, dikumpulkan. Ini nama-namanya bisa dilihat. Nah, sudah mengerjakan tugas SKI kemarin. Dah, segitu. Ada 84 siswa yang sudah mengerjakan. Ini kelasnya, tanggapannya dah cukup di situ. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Untuk yang kemarin, kamu kan belajar proses masuk dan jalur penyebaran Islam ke Indonesia. Jadi bagaimana Islam masuk ke Indonesia kemarin, pelajaran minggu kemarin. Ada beberapa pendapat di situ, bisa dipahami lagi pendapatnya yang kemarin. Terus jalurnya, jalur pertama kali Islam masuk ke Indonesia ada 2 jalur, yaitu di situ jalur utara dan jalur selatan. Sekarang kita masuk pembawa ajaran Islam ke Indonesia. Siapa aja sih orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia? Yaitu 1, kaum pedagang. Para pedagang yang membawa agama Islam ke Indonesia berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Itu menurut orang-orang para pedagang. 2, para mubalik, yaitu mereka menyebarkan agama Islam dengan mendirikan pesantren. Jadi Islam berkembang di Indonesia dengan didirikannya pesantren. Jadi menyebar luas Islam ke Indonesia sebagai tempat mempelajari agama Islam dan mencetak kader penerus Islam. 3, para sufi. Di sini sufi itu yaitu orang yang melakukan tasawuf, orang yang menjalankan ilmu tasawuf. Tasawuf sendiri di sini adalah suatu cara yang digunakan untuk mengenalkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada kaum elit dan rakyat jelata. D, cara-cara masuknya Islam ke Indonesia, yaitu 1, perdagangan. Dengan adanya perdagangan, Islam masuk ke Indonesia, yaitu bisa dilihat di zoom di sini. Pedagang Muslim Arab, Persia, dan India datang untuk berdagang ke Indonesia, membentuk pemukiman yang disebut pemukiman pekojan. Terus 2, perkawinan. Sebelum perkawinan berlangsung, wanita-wanita pribumi yang belum beragama Islam diminta untuk masuk Islam dulu agar dapat melaksanakan pernikahan atau perkawinan. 3, pendidikan. Jadi cara-cara masuknya Islam di sini bisa juga jalur pendidikan, yang mana setelah banyak masyarakat pribumi masuk Islam, maka dibentuklah rumah, musola, masjid, madrasah, dan pondok pesantren. Maka dari situ Islam
tersebar di Indonesia. Terus 4, tasawuf. Yaitu tasawuf di sini adalah ajaran ini memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Jadi dari sini yaitu mempelajari ilmu tasawuf salah satunya. Dan kelima, kesenian-kesenian. Di antaranya dari kesenian ini masuknya Islam lebih mudah karena orang banyak yang menyukai seni-seni kayak gitu, seperti wayang, seperti media-media marawis itu. Jadi orang-orang itu masuk ke Islam itu lebih suka karena adanya seni di dirinya. Dan masuk ke politik juga karena adanya pemimpin. Jadi rakyatnya ikut dengan para pemimpinnya. Jadi dia ikut Islam, masuk Islam juga kayak gitu. Dan untuk SKI di sini kamu bisa lihat untuk lebih jelasnya ya di LKS. Untuk lebih jelasnya kamu bisa lihat di LKS. Dan di sini lanjut ke faktor-faktor penyebabkan Islam mudah. Jadi faktor apa aja sehingga Islam mudah masuk ke Indonesia? 1, syaratnya masuk Islam sangat mudah. 2, agama Islam tidak mengenal istilah kasta-kasta. 3, penyebaran Islam dilakukan damai, enggak memaksa. 4, ibadahnya sederhana, enggak neko-neko, enggak ada sesuatu yang dirugikan. Jadi ibadahnya sederhana. 5, aturan bersifat fleksibel dan tidak memaksa. Jadi orang yang mau masuk Islam itu tidak dipaksa. Itu karena kemauan dari batinnya, dari dirinya sendiri, sehingga dia mau masuk ke agama Islam. 6, agama Islam masuk melalui jalur Gujarat karena alasan kesamaan. Jadi pertama kali ada jalur Gujarat. Jadi di situ ada kesamaan di antara agamanya. Jadi dia mudah menerima Islam kayak gitu. 7, melemahnya kerajaan Hindu Majapahit. Jadi Majapahit lemah, jadi Islam naik kayak gitu. Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. 8, menyebar dengan adat tradisi. Jadi karena sudah tradisinya sudah mengenal Islam, jadi dia lebih mudah untuk menerima agama Islam kayak gitu. Itu faktor-faktor yang membuat dia mau masuk ke agama Islam. Dan 9, bergaul yang erat. Jadi karena pergaulan orang-orang jadi ikut, oh dia ajarannya baik nih, jadi dia ikut masuk ke agama Islam kayak gitu. Kerjakan latihan. Latihannya nanti saya beri linknya seperti biasa. Untuk yang di asrama bisa di kertas lembar kumpulinnya. Untuk yang di luar nanti linknya saya kasih ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan belajar yang rajin, semangat terus, berdoa terus, semoga kita dapat belajar tatap muka seperti biasanya. Ya udah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.